Misal nih para ayah yang punya anaknya lulus misalnya, IPK-nya 4. Terus kawannya muji, wah anak Anda itu luar biasa ya, IPK sampai 4, itu apa resepnya? Lalu Anda katakan, Alhamdulillah. Nah itu semua keutamaan kembali ke Allah. Kalau sudah Alhamdulillah, kita nggak boleh ngambil lagi sebagian dari pujian itu. Semua kembali ke Allah. Cuma ya saya juga sebagai ayah ada peran lah gitu ya. Saya didik dia, saya arahkan dia, ya kan? Nah itu biarkan saja, proses ikhtiar itu nggak usah diungkap lagi. Ya, nah ini semua dari Allah. Saya hanya mengikuti apa yang Allah sampaikan. Saya diminta oleh Allah untuk mendidik anak saya didik. Saya diminta oleh Allah supaya disiplin, saya disiplinkan. Nah itulah Alhamdulillah. Gitu ya. Baik, nah sering itu dilatih dalam hidup. Coba, ngakunya 17 kali, tapi pelanggarannya 170 kali. Coba kalau ditanya tuh, kenapa tipsnya sukses begitu? Kenapa bisa jadi juara dan sebagainya? Coba, berapa kalimat Alhamdulillah yang pesannya sampai dalam pengakuan nikmat itu kepada Allah? Nah ini al. Oleh karena itu kita artikan segala. Al-Fatihah itu mencakup dua makna ini. Al yang pertama ta'rif, mengkhususkan spesifik surat ini adalah satu-satunya pembuka, bukan pembuka yang lain. Beda. Sekalipun ada yang bisa membuka, tidak sama dengan yang ini. Gak bisa disamakan dengan yang lain. Alnya pertama ta'rif, mengkhususkan surat ini sebagai surat yang spesial, memiliki makna pembuka, tidak sama dengan yang lain-lainnya. Apa pembedanya? Apa yang istimewa di dalamnya? Ia adalah pembuka di dalam mushaf bagi semua surah Al-Quran. Dia adalah pembuka dalam bacaan Al-Quran dari semua surah. Bedakan ya, bedakan mushaf dalam bentuk tulisan, Al-Quran dalam bentuk bacaan. Yang tertulis tersusun dari 2 jilid, ya. Kemudian di dalamnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini kalau terbukukan begini namanya mushaf, kitab. Jelas? Di dalamnya ada Al-Quran. Maka kita memposisikan ini layaknya Al-Quran. Tapi namanya apa? Kitab, mushaf. Mushaf itu kumpulan sahifah halaman-halamannya, kitab kesatuannya, tertulis. Kalau kita bacakan, terdengar suaranya, ada bacaannya, itulah Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. Tapi karena di dalam Alkitab ini ada Al-Quran di dalamnya, maka diposisikan ini pun seperti apa? Al-Quran. Jelas? Jelas? Maka diberi nama juga, nama lain dari Al-Quran apa? Al-Kitab. Inilah dahsyatnya Al-Quran, terjaga secara hafalan dari bacaan, terjaga dalam tulisan. Jadi kalau ada orang yang salah membacakan Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk tulisannya. Ada yang salah cetakan di Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk bacaan hafalannya. Tidak ada kitab di muka bumi dengan susunan seperti ini. Ada mushafnya, ada hafalannya. Dan keduanya saling menjaga. Baik yang hafalan, termasuk yang dituliskan, dua-duanya dibuka dengan Al-Fatihah. 3. Al-Fatihah adalah bacaan pembuka rukun pertama dalam sholat. Tidak sah kita kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. La di sini berarti ada yang mengartikan la sholata, tidak sholat, artinya tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jelas ya? Makanya di dalam mazhab Syafi'i itu wajib baca Al-Fatihah. Ya. Kecuali satu kondisi nih. Satu kondisi. Kalau kita takbir, imam sudah ruku. Saya ulang ya. Allahu Akbar, ikut dari pertama. Imam baca, kita ikutin. Dari dalam hati kita. Boleh disuarakan, tapi yang dengar hanya kita. Namanya kalamun nafsi. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau metode yang kedua, imam kasih jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Amin. Jeda, makmum baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Batas paling minimal sampai 3 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim dianggap sah sampai situ. Kalau imam tiba-tiba langsung baca surat, ya, setelah jeda sebentar, batas paling minimalnya sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Sepakat ulama di sana mengambil surah terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar berisi 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau kita bacakan sampai Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga itu sah. Setelah itu dengarkan imam. Kecuali kalau kita takbir, imam ruku. Ya, imam pas ruku. Ruku itu artinya batas rakaat. Ruku itu dari kata rak'ah. Jadi kalau kita masih bisa dapatkan rukunya imam, dihitung 1 rakaat. Masih dapat. Nggak perlu nambah rakaat. Ya, misal nih, subuh rakaat pertama kita datang, masbuk. Ya, biasanya Mas Baim, Mas Asep, Mas Joni, ini masbuk tuh. Allah dia. Jadi begitu lihat imamnya ruku, langsung takbir. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Gak usah baca Al-Fatihah lagi. Berlaku hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau tak terjangkau bacaan imam, sudah sampai kepada rukuknya, maka bacaan imam tadi sudah mewakili bacaannya makmum, langsung rukuk. Tapi tidak menyengaja nunggu-nunggu imam ruku, seperti sering kejadian tarawih kalau bacaannya panjang. Tuh wajahnya kelihatan tuh, saya suka lihat begini tuh. Duduk dulu, ntar kira-kira udah mau 1 ayat lagi nih baru Allahu Akbar. Nah, malaikat ketawa tuh ngelihatnya tuh. Iya, kan ini pada hafal nih, jadi dia tahu titik mana tuh yang dia harus takbir tuh. Santai dulu, minum dulu. Begitu udah tinggal 2 ayat mau ruku, bangun dia tuh Allahu Akbar. Ya, takbir ya. Nah, udah dapat hadiah dari Pak Menko, semangat ya. Nanti dicek lagi tuh Pak Menko, nanti hafalannya harus dites. Setelah nanti ketemu lagi, udah lihat tabletnya, ya. Kalau nanti tabletnya belum bisa membuat lebih sehat, minum tablet yang lain. Baik, kembalikan. Jadi kita balik lagi, al yang pertama itu, pembuka dalam mushaf, pembuka dalam bacaan, pembuka dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang yang menyengaja tidak membaca Al-Fatihah. 2, nah ini tolong dicatat pada hal ini ya, ini paling penting dan sekaligus ijazah. Ijazahnya dari Nabi nanti. Makna istighraq pada al dari kata Al-Fatihah yang sekaligus menjadi nama bagi surah ini yang paling pokok, memberikan sebuah hikmah keistimewaan bahwa Al-Fatihah, alnya di sini bentuknya segala, semua, Fatihah itu pembuka. Bahwa surat ini membuka semua kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Saya ulangi ya. Keistimewaan surat ini adalah pembuka seluruh kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Jadi saking dahsyatnya surat ini, kalau kita berharap sesuatu, minimal berdoa. Diawali dengan Al-Fatihah. Itu. Kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, sekali lagi, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, itu seketika dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, saya bacakan satu hadis di sini di halaman ke-13. Ya. Ini hadisnya sahih, disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa rawa Muslimun wan Nasa'i 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwa Imam Muslim, Imam Nasa'i menyampaikan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, anak-anakku khususnya Ibnu apa artinya?
anak. Kalau Pak Ibnu, Pak anak-anak gitu ya. Jadi hati-hati ngasih nama juga ya. Ibnu itu anak tuh. Anak laki-laki artinya. Anak laki-laki. Kalau kita mau singkat, hilangkan alifnya, pindahkan harokatnya ke ba, jadi bin. Anak laki-laki. Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Sayyidah Maryam. Disingkat Isa bin Maryam. Kalau perempuan, ibnatun. Singkatannya bintun. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Ini teman-teman yang suka bisnis, Abbas ini radhiyallahu taala anhu itu pebisnis unggul. Ya. Beliau rajin merantau. Tapi di balik segala kesibukannya masih punya waktu untuk ngaji dengan Nabi. Sehingga Nabi begitu perhatian pada beliau. Memberikan langkah-langkah taktis tentang manajemen bisnis. Bagaimana membebaskan dari riba. Itu pertama kali paman Nabi Sayyidina Abbas ini dibimbing oleh Nabi. Sehingga sukses bisnisnya. Tapi saat yang bersamaan beliau meluangkan waktu untuk masih bisa ngaji. Sehingga selama hidupnya sampai Nabi meninggal itu masih bisa hafal 200 hadis. Bayangkan. Kalau Quran gampang, hadis itu gak mudah. Ya, hadis gak mudah. Paman Nabi, dekat dengan Nabi, sibuk, pebisnis, sukses, masih bisa ngaji, hafal 200 hadis. Ada orang bukan paman Nabi, kerabat Nabi agak jauh, kan? Bisnis nggak jelas suksesnya, tapi sibuknya melebihi paman Nabi itu, sampai nggak bisa ngaji. Ini masih hafal 200 hadis dan lihat ya, ketika keberkahan melekat kepada pekerjaan, maka keberkahan itu akan berdampak sinar-sinar kebaikan pada semua anggota keluarga. Jadi begitu kesuksesan diiringi oleh keberkahan, keberkahan itu jadi sinar ke semua anggota keluarga. Tiba-tiba semua anak jadi baik semua. Itu rumus itu. Ini kalau orang tuanya kerjanya benar, hartanya halal, kemudian diniatkan sebagai ibadah, itu begitu dapat, apa yang dimakan oleh anak itu bukan sekedar makanan. Jadi cahaya, jadi daging, itu menggerakkan anak untuk kembali merubah dirinya dekat dengan Allah. Otomatis itu. Maka anak pertama beliau, Fudail, itu langsung menjadi asisten Nabi. Yang membawakan nampan untuk wudhu Nabi sebelum meninggal itu Fudail radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai kemudian Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Abbas ini melihat begini, saya ini bapak, tapi saya kan pedagang. Kesibukannya banyak. Saya mesti ada anak saya ini, dari anak saya yang saya siapkan melebihi saya dalam hal pemahaman kepada agamanya. Maka disiapkanlah kemudian Abdullah yang paling kecil diinvestasikan. Ya, maka dari kecil, dari usia setahun, 2 tahun disimpan di majlis Nabi, merangkak-rangkaknya ngelihatnya Nabi, dengar suara Nabi, sampai senang jatuh cinta dengan Nabi. Secara singkatnya, karena perjalanan yang lekat ini, Nabi meninggal, usia beliau baru kisaran 13 tahun kurang lebih. Itu sudah hafal hadis 2000 hadis. Ayahnya 200, bapaknya 2000. Nah, jadi kita harus selalu begitu tuh. Bagaimana mendidik anak lebih baik daripada orang tuanya. Harus lebih pintar, karena tantangan anak di masa depan itu lebih daripada kita sekarang. Ya, sekolahkan yang tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Di Indonesia kan hampir S semua kan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, yang menyimpang S4 kerupuk 2 tuh. Jadi balik ya. Kalau anak itu sukses, yang pertama akan ditanya itu bukan anaknya, tapi orangnya. Coba ini ya, ada anak hafal Quran, bacaan bagus, ditanya, anak siapa itu? Coba anak kecil adzan di masjid, suaranya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil tuh, orang lihat, yang pertama kali ditanya tuh, itu anak siapa? Tuh. Ya, baru ke tempat, anak mana tuh? Anak Jaksel, oh nggak mungkin anak Jaksel adzannya sebagus itu, ya kan?
Misal gitu kan, mana lagi? Ternyata benar misalnya. Anak siapa ditelusuri? Nah inilah yang dimaksud dalam hadis. Kenapa kalau ada anak-anak sukses, pintar di kemudian hari, nama anaknya ditutup. Yang disebutkan nama bapaknya. Nama anaknya Abdullah. Nama bapaknya Abbas. Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Tapi karena Abdullah ini suksesnya karena peran Abbas, ditutup nama anaknya, dimunculkan nama ayahnya, Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Umar, Ibnu Umar. Abdullah anaknya Amr bin As, Ibnu Amr bin As. Kenapa ditutup nama anak? Untuk menunjukkan sesukses apapun anak, tidak akan pernah terlepas dari pengaruh kebaikan-kebaikan orang tua. Makanya di surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat 15, itu ada pesan menyentuh begini. Bahasa bebasnya ya, bahasa tafsirnya. Jika ada orang sukses di bidang apapun, di jabatan, di pekerjaan, di bisnis, dan dia sudah sampai usia 40 tahun, sukses, hartanya banyak. Jangan menyimpulkan bahwa kesuksesan itu adalah raihan atas diri Anda pribadi. Kalau bahasa tafsirnya gini, boleh jadi saham Anda cuma 30%, 70%-nya ayah Anda yang dengan peluh keringatnya memohon pada Allah. Makannya sederhana, dijaga-jaga, tapi berharap anak saya harus lebih daripada ini. Ibu Anda yang tiap hari berdoa, bermohon kebaikan kepada Allah. Makanya ketika seseorang anak sampai di usia 40 mendapatkan kesuksesan luar biasa, perhatikan adab Qur'annya. Ini doanya rutin dibaca nih ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing saya agar mampu mensyukuri nikmat yang Engkau telah anugerahkan padaku ini. Ya kan? Dan karena kedua orang tuaku, berikan pula nikmat itu kepada kedua orang tuaku. Aku nggak bisa jadi begini bukan karena orang tuaku. Itu Allah yang ngajarin. Apa karena Anda lihat sekarang saya kelihatan seperti ini? Wah ini Ustaz Adi belajar begini? Tidak. Ya 70% sahamnya ibu, ada ayah. Di tokoh-tokoh ini coba dilirik lagi ke belakang. Hakul yakin itu. Ya apapun yang kita ingin banggakan, tetap yang paling istimewa itu adalah peran kedua orang tua. Ini jelas ya. Nah ini dalam Islam. Jadi ketika seorang anak sukses, satu peran orang tua, yang kedua semua kebaikan yang dihasilkan anak jadi jariah untuk kedua orang tuanya. Sudah rumus itu. Oke anak-anakku ini niatkan kalian belajar di sini untuk berbakti pada orang tua, niatkan. Jadi kalau kalian nanti itu jadi sesuatu di masa depan, kalian ngaji itu pahalanya ngalir. Ya, hak Allah. Orang tua meninggal misalnya jadi cahaya. Otomatis itu. Kalian ngajar jadi pahala. Itulah sebabnya kenapa ini rahasianya. Nama anak-anak ketika disebutkan dalam sanad hadis dihapuskan namanya, dimunculkan orang tuanya. Paham? Dari 2000 hadis itu, salah satu hadisnya disampaikan dari Nabi SAW, perhatikan kalimatnya. Bainama Jibrilu qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Jibril turun, kemudian beliau berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakan qa'idun itu sering diartikan duduk. Ya, karena ada hadis di Al-Bukhari juga, malaikat kalau turun seperti kata Nabi kayak duduk antara langit dan bumi gitu. Manggil-manggil. Itu Nabi waktu belum pernah lihat malaikat Jibril, pertama kali lihat itu gemetaran itu. Pergi. Ya. Siapa yang paling gede badannya itu? Akhtar. Itu. Ya. Itu Nabi keluar dari Gua Hira, belum melihat malaikat Jibril pada rupa aslinya. Itu dalam hadis disampaikan, nanti lihat di Al-Bukhari ya. Dalam kitab Badul Wahyi, hadis nomor 3. Begitu turun ada panggilan, Muhammad. Nengok ke atas gak ada orang. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang gak ada orang. Begitu nengok ke atas, beliau mengatakan, saya melihat sesosok makhluk besar kayak duduk antara langit dan bumi. Gambarannya ginilah. Misalnya Nova Akhtar nih di masjid, ketiduran gak ada yang bangunin, itikaf nih. Siang-siang keluar jam 2,
Tiba-tiba lewat ke depan sedikit dekat menara ada yang manggil. Tar, dokter. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Nengok ke atas, jubah putih, rambut panjang gede. Tar gitu.